populer daripada yang lainnya. Ada apa? Ya, jadi beberapa waktu lalu ya, Anies Baswedan memberikan donasi kepada warga-warga khususnya di Padang sama di Aceh ya. Namun di Aceh dia menjadi buah bibir karena paling dibicarakan. Nah, alasannya kenapa? Coba Bunda terangkan dulu sebagai masyarakat. Jadi kalau masyarakat pada umumnya melihat figur Anies ini adalah dianggap sosok pimpinan yang paket komplit. Cara bicaranya sopan santun, teratur rapi, tertata rapi, bahasanya intelektual, cerdas. Ini katanya dengar-dengar katanya ada dorongan ya di mana Anies Baswedan itu untuk penetapan status bencana nasional yang tak kunjung di ACC nih sama pemerintah Presiden Prabowo ini. Didesak meminta pemerintah pusat untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Itu gimana? Sampai dengan detik ini masih pro dan kontra ya. Tapi rakyat yang ada di Aceh, terutama di daerah-daerah yang terisolasi dan belum terevakuasi. Maksudnya apakah ada kepentingan Anies Baswedan meminta pemerintah untuk menetapkan bencana nasional, padahal pemerintah kan sudah bilang berkali-kali masih menyanggupi dan masih memantau hingga saat ini. Ada kepentingan nggak? Anies kan sudah turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat dan warga Aceh. Apa-apa yang dibutuhkan, dan mereka warga Aceh itu membanding-bandingkan antara dulu bantuan selama pandemi dengan sekarang. Sekarang gini, ada kepentingankah Anies Baswedan dengan mengatakan mendesak untuk menetapkan sebagai bencana nasional dan turun ke lapangan? Apakah ada kepentingan tertentu? Yang pertama, dia menyampaikan aspirasi rakyat karena udah turun ke sana. Karena rakyat sudah mendambakan segera ada ditetapkan oleh pemerintah ini sebagai bencana nasional agar publik di internasional tahu dan ikut membantu, karena dianggapnya masih kurang cepat dalam penanganan, masih banyak yang belum tertangani. Berarti konteksnya di sini adalah Anies menyalurkan aspirasi ya, suara dari rakyat ya, yang ingin segera bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional gitu ya. Betul, karena sudah turun dan mendengar semua aspirasi rakyat, dan rakyat itu tadi membanding-bandingkan penanganan ketika pandemi dan sekarang ini. Jadi seolah-olah ini loh, seolah-olah kan ibaratnya Anies Baswedan ini nggak sabar dengan kinerja pemerintah. Kenapa tidak secepat mungkin menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional gitu loh? Berarti Anies tidak memahami pemerintah dong kalau kayak gitu. Sekarang ya, kita kalau di posisi rakyat yang benar-benar sudah emergensi, ya kalau yang di pengungsian yang sudah aman nggak ada masalah ya. Ini yang kita bicarakan adalah yang belum terevakuasi dan masih terisolasi, belum tersentuh bantuan. Nah, di situ sekarang gini, Anies ini di situ. Anies Baswedan berarti tidak memahami pemerintah kalau seperti itu. Pemerintah secara tegas mengatakan ini bukan bencana nasional, berarti masih bisa menanggulanginya. Gitu loh. Gimana? Anies kan dulunya ada di pemerintahan kan? Seolah-olah ibaratnya kalau mengepus, mendorong pemerintah untuk menjadikan ini bencana nasional kan kayak nggak tahu nih pemikiran pemerintahnya bagaimana loh. Justru pemerintah yang harus lebih peka. Sekarang kalau istilahnya ini kebanyakan ya, orang-orang itu bukan tersiksa karena bencana loh, tapi tersiksa kelaparan. Itu yang pasti harus ditolong, ya kan? Secara ada bantuan-bantuan yang di tengah laut ada yang dibajak seperti itu, nggak sampai, ada yang hilang dan sebagainya. Ya. Nah, oke ya. Berarti kan terakhir ya, kita dengar donasinya hampir menyentuh 2,5 miliar nih dari Bapak Anies. Kita ucapkan terima kasih banyak, apalagi ini donasi yang murni, dan semoga tidak ada kepentingan tertentu yang melatar belakanginya. Itu sih. Kita lanjut di part kedua.